Teka-teki siapa saja nama yang akan menghiasi formasi kabinet Prabowo Gibran semakin terang benderang. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil sekitar 107 orang yang berprofesi sebagai politisi, pengusaha, akademisi hingga artis ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada 2 hari terakhir. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengisi posisi calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran. Dari jumlah tersebut, nyaris separuh diantaranya adalah menteri maupun pejabat kementerian di Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam deretan calon menteri Prabowo siap bekerja membangun bangsa. Kita lihat di slide yang pertama. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 49 nama yang digadang-gadang sebagai sinyal akan menduduki posisi calon menteri. Belasan orang merupakan wajah lama yang merupakan menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo. Sedangkan puluhan orang merupakan wajah baru yang nantinya akan menjabat untuk periode 2024-2029. Dari 49 nama tersebut secara komposisi terdapat 2 orang yang berasal dari organisasi keagamaan atau ormas, 23 orang berasal dari partai dan 24 orang berasal dari kalangan profesional. Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo memang cenderung memilih orang profesional dengan jumlah hampir 50% dari total nama yang dipanggil untuk menjabat dan mengisi kabinetnya. Dari total 23 orang yang berasal dari partai ini terdapat 7 partai di belakangnya. Nah, partai-partai tersebut yaitu Demokrat sebanyak 3 orang, Gerindra sebanyak 6 orang, Golkar sebanyak 8 orang, PAN sebanyak 2 orang, kemudian PBB sebanyak 1 orang, PKB sebanyak 2 orang, dan PSI 1 orang. Dan usai melakukan dialog dengan para calon menterinya, Prabowo pun memberikan pernyataannya. Ia mengatakan semua calon menteri dan kepala lembaga ataupun wakil menteri yang dipanggil menyatakan setuju untuk membantu di kabinetnya. Nah, sebelum mengundang sejumlah tokoh tersebut, Prabowo dan tim telah melakukan pemantauan dan diskusi. Dan pada Senin lalu, dirinya hanya mengonfirmasi dan meyakinkan mereka untuk bergabung dan semua calon menteri yang datang secara bergantian di kediamannya di Jalan Kertanegara menyatakan siap untuk membantu. Nah, Prabowo menganalogikan penyusunan kabinet menteri ini seperti pelatih sepak bola yang memilih nama-nama pemain. Dalam hal ini menurutnya dirinya ibarat pelatih sepak bola yang bakal memilih pemain-pemain yang memiliki kualitas terbaik. Dari 49 nama yang dipanggil Prabowo, 16 diantaranya merupakan nama-nama yang saat ini sudah familiar yaitu menjabat di era Presiden Joko Widodo. Kita lihat ada Saifullah Yusuf, kemudian AHY, Tito Karnavian, Zulkifli Hasan, kemudian Bahlil Lahadalia, Pratikno, ada juga Agus Gumiwang, Sakti Wahyu Trenggono, Amran Sulaiman, Erick Thohir, kemudian Dito Aryo Tejo, Budi Gunadi Sadikin, Erlangga Hartarto, ada juga Sri Mulyani Indrawati, Rosan Roslani, sampai Supratman Andi Aktas. Sementara itu pemirsa, ada sebanyak 6 menteri ekonomi Presiden Joko Widodo yang justru tidak tampak nih datang ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, keenam Menteri Ekonomi Jokowi yang absen di Kertanegara adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian ada juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Tidak hanya wajah-wajah lama pemirsa, sejumlah wajah baru pun tampak menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dikabarkan menduduki posisi menteri di antaranya. Kita lihat di sini ada kader Partai Gerindra Prasetyo Hadi. Selanjutnya Natalius Pigai, ada juga Ketua Yayasan Teladan Utama yaitu Widianti Putri Wardana, kemudian Wakil Ketua Umum PAN yaitu Yandri Susanto. Ada pula politikus Partai Gerindra Fadlizon, politikus Partai Golkar Nusron Wahid, kemudian ada juga nama Marwarar Sirait, selanjutnya ada Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsha, ada juga Yusril Iza Mahendra. Berikutnya ada Sekum PP Muhammadiyah yaitu Abdul Muti, ada juga Sekjen PSI
Raja Juli Antoni, dan juga ada Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto. Tidak hanya posisi calon menteri, Prabowo juga memanggil 59 tokoh untuk mengisi posisi calon wakil menteri atau kepala badan ataupun lembaga pemerintah yang juga dari berbagai latar belakang, mulai dari parpol pendukung, kalangan profesional hingga artis. Nah, ada sekitar 6 artis, selebritas ataupun influencer yang datang ke Kertanegara. Kita lihat di sini ada nama-nama yang mungkin Anda sudah cukup familiar, yaitu Isyana Bagusoka yang merupakan mantan pembawa acara dan juga kini menjadi anggota Dewan Pembina PSI. Kemudian nama-nama yang sudah tidak asing lagi yaitu ada Giring Ganesha atau kita kenal sebagai mantan vokalis Niji dan kini menjadi politisi PSI. Kemudian Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis Indonesia yang juga merupakan menantu dari Agung Gumelar. Kemudian Raffi Ahmad yang sebelumnya juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Selanjutnya juga ada musisi Yovie Widianto yang merupakan pendiri grup musik Kahitna. Ada juga Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah yang juga dipanggil ke Kertanegara. Sosok yang ditunjuk menjadi Menteri Keuangan di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dipastikan akan mendapatkan sorotan. Tentunya peran sebagai bendahara negara begitu sentral dan begitu strategis. Kalau kita ingat beberapa waktu lalu muncul sejumlah nama yang dikaitkan dengan jabatan Menteri Keuangan yang memiliki latar belakang yang kuat di sektor perbankan ataupun lembaga keuangan. Namun lagi-lagi nama Sri Mulyani kembali mencuat, semakin kuat sinyal sang bendahara negara ini kembali dipinang oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi bendahara negara di pemerintahan mendatang. Nah, setelah bertemu dengan Prabowo di Kertanegara, Sri Mulyani menyebut bahwa mendapatkan beberapa pesan, khususnya mengenai prioritas pemerintahan ke depannya. Nah, beberapa hal yang dibahas diantaranya adalah APBN, kemudian bagaimana penguatan Kementerian Keuangan, belanja negara, serta pengelolaan penerimaan negara termasuk pajak. Nah, Sri Mulyani Indrawati dikabarkan kembali mendapatkan tim yang sama untuk memimpin Kementerian Keuangan. Pasalnya setelah Sri Mulyani datang ke Kertanegara pada Senin lalu, giliran Suhasil Nazara yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan 1 dan juga ada Thomas Jiwandono, Wakil Menteri Keuangan 2 yang datang ke kediaman Prabowo pada Selasa kemarin. Tidak hanya 2, Sri Mulyani juga mendapatkan satu tambahan lagi, yaitu Anggito Abimanyu yang digadang-gadang sebagai Wakil Menteri Keuangan 3. Meskipun belum pernah menjabat posisi puncak di Kementerian Keuangan, namun ternyata Anggito sempat menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada 2003 hingga 2010. Thomas mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan tanggung jawab besar untuk ketiganya atau disebut trio 3-in-1. Nah, mereka ini akan membantu Kementerian Keuangan untuk mendampingi Sri Mulyani. Tentunya pemirsa, kita harapkan dengan nama-nama yang sudah menjadi sinyal kuat pengisi formasi Kabinet Prabowo Gibran bisa bergerak cepat merespons dinamika ekonomi global maupun nasional. Tentunya masyarakat berharap kabinet ini lebih mengedepankan figur yang profesional, mumpuni pada bidang yang dipimpinnya, serta jauh dari sifat ego sektoral sehingga bisa mewujudkan ekonomi Indonesia 8%.